Halo semua, selamat datang kembali di Siniar Pens bersama saya Anissa Faza. Oke, di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber spesial nih dari pihak kemahasiswaan Pens. Langsung aja kita sapa yuk. Halo Pak Ovin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Faza? Alhamdulillah saya baik juga. Semoga Iya, ini teman-teman sobat podcast yang lagi dengerin atau lagi nonton baik juga nih ya kabarnya. iya amin. Amin. Oke, Pak Ovin di sini sebagai kepala unit minat bakat di Pens Mm-mm, ya Pak dan Ormawa. betul. Nah, kalau boleh tahu unit minat bakat dan Ormawa itu apa sih Pak? Iya, baik. Jadi kalau ditanyakan terkait dengan apa sih unit minat bakat dan ormawa atau kepanjangannya organisasi mahasiswa. Jadi unit ini itu merupakan unit di bawah naungan bidang kemahasiswaan. Di mana di bawah bidang kemahasiswaan itu sebenarnya ada dua unit. Yang pertama unit penalaran, kreativitas dan juga kewirausahaan, dan satu lagi unit minat bakat dan ormawa. Jadi sesuai dengan namanya dan juga sesuai dengan amanah yang diberikan terhadap nama unit ini, memang unit minat bakat dan ormawa ini menaungi dan juga memfasilitasi dan mewadahi seluruh kegiatan mahasiswa Pens yang ada di lingkungan kampus Pens ini dari sisi minat bakat dan juga organisasi mahasiswa. Jadi di situ unit ini nantinya akan berkoordinasi, lalu juga berkomunikasi, lalu juga dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa Pens seperti itu. Oke, berarti di Pens nggak cuma melulu tentang praktikum aja ya Pak? Betul. Betul. Oke, kalau di Pens sendiri kira-kira UKM sama Ormawa itu ada berapa sih Pak jumlahnya? Oke, kalau ditanyakan ada berapa jumlahnya, agak banyak ya. Yang Iya, pertama, terutama UKM ya. Yang pertama dari minat bakat dulu ya, atau iya. UKM. Jadi sesuai dengan data yang sudah kami terima gitu ya, dan juga beberapa minat bakat atau UKM yang baru bergabung atau berdiri, kurang lebih ada sekitar 24 UKM. 24 UKM ini apa aja? Ini bisa kita bagi dari beberapa kategori. Pertama dari kategori olahraga, seperti ada UKM futsal, UKM voli, UKM basket, lalu juga tenis meja, bulu tangkis, lalu juga ada UKM yang juga di kategori bela diri. Ada Oke. UKM karate, taekwondo, lalu juga silat. Hmm. Ada juga UKM yang bergerak di bidang seni, ada kayak UKM seni tari, lalu juga paduan suara. Nah, kemudian juga ada lagi UKM yang di bidang jurnalistik, ada INT, lalu Oke. juga ada fotografi atau Friends, lalu juga ada Cinemascope yang di bidang sinematografi. Dan yang terbaru itu juga ada dua UKM. Sebenarnya yang satu tahun lalu 2022 dan yang baru 2023 ini ada UKM yang dia bergerak di bidang game. Jadi ada UKM Game Space dan juga UKM elektrifikasi transportasi. Jadi ini ada dua UKM yang baru bergabung juga di tahun ini dan tahun kemarin, seperti itu. Jadi total kalau UKM kurang lebih ada 24 seperti itu. Ada 24 UKM ya. Iya, Mungkin sobat podcast bisa catat nih dari beberapa yang udah disebutin sama Pak Ovin, mungkin ada yang berminat. Soalnya ada sampai bikin game. Itu kan lumayan betul. banget ya, selain Iya, menambah kenalan sambil refreshing juga ya, barangkali lagi penat gitu ngurusin pastinya. laporan praktikum atau perkuliahan bisa tuh coba untuk join UKM. Karena kan sesuai juga dengan ini ya, apa wadahnya, mewadahi dan Benar. memfasilitasi di bidang minat bakatnya. Dari yang saya sebutkan tadi sebenarnya ada beberapa yang belum sempat saya sebutkan, kayak misalkan ada UKM yang juga di bidang software development juga ada, lalu juga UKM musik juga ada, UKM seni Islami juga ada, lalu UKM unit kegiatan kerohanian Islam itu juga ada, terus UKM teknologi kesehatan, UKM pencinta alam atau Mahitala, mahasiswa pencinta alam. Kemudian apalagi ya? Kurang lebih ada banyak sih, ada 24 tadi ya. Nanti Iya. mungkin bisa lihat detail atau lengkapnya juga bisa dilihat di webnya kemahasiswaan.pens.ac.id. Heeh, Wow, itu berarti lebih banyak lagi lingkupnya betul. ya, lebih spesifik. Jadi buat teman-teman sobat podcast ya, kalau misalnya mau suka yang tentang pencinta alam bisa ikut Mahetala, atau yang mau ikut bela diri bisa pilih 3 tuh di antara Betul. karate, taekwondo atau pencak silat. Silat Yang ya. suka musik, yang suka tari, dan kalau misalnya mau dapat benefit selain meluangkan minat dan bakat juga ada yang tadi
game development sama yang Betul. teknologi tadi. Wow, keren banget ya PENS berarti, Pak. Ini semua kan Oke. juga tidak terlepas dari antusias dan juga memang mahasiswa PENS itu sangat luar biasa ya, sesuai juga Iya, dengan jargon kita PENS PENS Jos gitu ya, Jos. jujur, orisinil, semangat dan santun. Santun. Jadi memang teman-teman mahasiswa PENS ini tidak henti-hentinya berkreativitas gitu ya, berinovasi untuk bisa memberikan fasilitas dan juga wadah untuk mahasiswa-mahasiswa dan adik-adiknya di PENS ini. Oke. Hmm, Nah, tadi kan udah ada 24 UKM nih, Pak. betul, Kalau UKM. Ormawa kan kita pasti umumnya tahu BEM sama Hima. Iya, Nah, mungkin betul. selain ada BEM sama Hima itu ada Ormawa apa lagi sih, Pak, di PENS tuh? Baik, kalau terkait Ormawa, organisasi mahasiswa, itu kita yang pertama memang ada BEM ya, dari insya Allah juga sama di kampus-kampus manapun, ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, lalu juga himpunan mahasiswa di masing-masing program studi atau jurusannya, lalu juga ada di sini DKM, Dewan Konstitusi Mahasiswa, dan juga ada DPM. Nah, kemudian juga ada di sini itu LMB, Lembaga Minat Bakat. Lembaga Minat Bakat ini juga menaungi teman-teman dari UKM tadi. Lalu juga ada EEPIS Bidik Misi Organization atau EBIO yang dulu nama beasiswanya kan bidik misi ya, sekarang kan diganti Iya. menjadi KIPK seperti itu. Jadi kurang lebih kalau di himpunan itu ada sekitar 8, kalau BEM 1, LMB, EBIO 5 sama DKM, DPM, jadi kurang lebih ada sekitar 13 kalau nggak 14 Ormawa yang ada di PENS. Waduh, Ormawa berarti sama banyaknya nih ya, Pak, Iya, sama UKM. Nah, jadi buat teman-teman sobat podcast nih yang masih bingung, aduh aku mau kegiatan apa ya selain kuliah di PENS gitu nih, bisa dicatat ya. Mungkin hmm, ada yang mau di minat bakat atau ada yang mau di Ormawa atau mungkin bisa dua-duanya ya, Pak? bisa dua-duanya. Oke, nah Bahkan ini teman-teman masa PENS tuh kebanyakan tuh multi talenta gitu ya. Jadi iya, mereka tidak hanya berkarir bahasanya di organisasi mahasiswa, tapi juga karena memang memiliki minat dan bakat dan kemampuan di bidang itu, biasanya mereka juga berkarir di UKM juga, sehingga mereka ini ya apa namanya memiliki bahasanya itu jam terbang yang sangat tinggi di PENS. Tidak hanya secara akademiknya mulai pagi sampai sore seperti yang kita ketahui bersama ya, kalau iya. di PENS itu seperti apa kuliahnya, tapi juga sore sampai malam itu mereka juga beraktivitas. Jadi luar biasa mahasiswa PENS. Iya, kita sebagai mahasiswa PENS patut bangga ya, teman-teman. Harus dong. Iya. Oke, Pak. Tadi kan katanya Pak Ovin mahasiswa PENS tuh pada sibuk-sibuk Iya, ya. Tapi betul. kok masih bisa gitu ikut kegiatan-kegiatan seperti UKM atau Ormawa. Nah, kira-kira UKM kan ada banyak ya, Pak. Betul. Itu untuk harinya atau Nah, kegiatannya tuh oke. gimana ya, Pak? Koordinasinya? Ya, jadi memang seperti yang sudah diketahui secara khalayak umum ya, memang namanya mahasiswa politeknik nih ya, Iya. pasti dia hubungannya dengan perkuliahan, praktikum, laporan dan lain sebagainya Iya. gitu ya. Nah, oleh karena itu terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini supaya tidak bentrok gitu ya, ataupun tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya. Yang pertama dari manajemen dari apa namanya institusi itu memberikan waktu untuk kegiatan baik akademik maupun non akademik itu mulai dari jam 6 pagi ya, maksudnya mulai dari berangkat kuliah gitu ya, akademiknya sampai jam setengah 5 atau juga bahkan ada yang sampai jam 8 malam, jam 18.00 maksud saya jam 6 sore ya untuk Iya. perkuliahannya. Setelah itu mereka dari mahasiswa PANS ini barulah mengadakan kegiatan itu biasanya yang efektifnya tuh habis maghrib. Nah, itu untuk waktu sampai jam malamnya adalah sampai jam 10 malam. Nah, jadi waktu untuk digunakan mahasiswa PENS ini untuk berkegiatan secara non-akademiknya, baik UKM maupun Ormawa itu biasanya jam setengah 5 setelah sholat asar ya, atau perkuliahan selesai sampai jam 10 malam tersebut. Dan di sini kami dari kemahasiswaan sudah kerjasama dan koordinasi dan bermusyawarah dengan seluruh elemen yang ada di kampus PEN, khususnya di Ormawa dan UKM ya, untuk menentukan satu hari khusus yang dinamakan dengan UKMD. Nah, UKMD inilah hari di mana kegiatannya tuh hanya fokus untuk UKM aja. Jadi tidak boleh ada Oh, kegiatan-kegiatan yang lainnya selain UKM. Kenapa? Supaya yang pertama kesannya tuh kalau misalkan satu hari ada beberapa kegiatan tuh tidak saling tarik-menarik massa gitu ya antar oke. himpunan, antar organisasi ataupun UKM. Jadi biar kita sama-sama bisa saling memaksimalkan kegiatannya. Jadi di Tuh. hari Senin UKMD itu fokus kegiatannya UKM aja. Jadi kalau misalkan ada kegiatan dari himpunan, dari BEM itu tidak boleh. Oke. Nah, setelah itu hari Selasa sampai Minggu barulah digunakan untuk kegiatan selain UKM seperti itu. Oke, berarti dari pihak PEN sendiri tuh sudah mewadahi ya, Pak, untuk Betul. mahasiswa-mahasiswanya ini,
mengembangkan minat dan bakatnya. Iya, Dan betul denger-denger ini sekali. katanya dari UKM ada yang habis juara internasional nih, Pak. Iya, alhamdulillah kemarin di bulan akhir Juli ya, di akhir Juli dari UKM Paduan Suara Mahasiswa PENS berhasil mendapatkan medali silver ya, tingkat internasional di Bali kemarin. Luar Waduh, biasa. luar biasa Iya. sekali teman-teman kita. Nah, mungkin selain dari paduan suara mahasiswa nih, Pak, kira-kira ada berapa banyak sih prestasi yang sudah diukir sama UKM di PENS nih? Oke, kalau berapa banyak? Alhamdulillah banyak sekali ya. Jadi memang salah satunya gitu ya, salah satunya kenapa ada unit ini gitu ya, minat bakat dan ormawa, dari awal itu memang cita-citanya gitu ya, keinginannya adalah supaya kita kan tahu ya kalau kampus PENS gitu kan memang terkenal dengan prestasi di bidang robotnya gitu ya. Benar. Nah, terus pernah gak sih gitu atau ada gak sih yang prestasi di luar robot gitu dalam artian yang non akademik ya? Maksudnya kayak prestasi seperti tadi yang paduan suara ataupun juga mungkin silat ataupun bela diri kan belum pernah terdengar tuh gaungnya. Dan Heeh. alhamdulillah sejak tahun 2017 ya, semenjak unit ini dibentuk di mana saya juga dilibatkan dan diberikan amanah ini, alhamdulillah dari manajemen PENS memberikan support yang luar biasa, dari bidang kemahasiswaan juga memberikan izin dan juga restunya gitu ya, sehingga unit ini bisa memberikan wadah dan juga kesempatan yang sangat luar biasa untuk mahasiswa PENS yang bisa berprestasi di bidang non akademik. Jadi selain tadi ada yang berprestasi ya di paduan suara, juga alhamdulillah tahun ini kalau tidak salah bulan Januari 2023 kita juga mendapatkan prestasi di kategori bela diri pencak silat internasional juga di Bandung waktu itu. Ada sekitar kalau nggak salah 8 medali. Nah, itu ada yang Oh, dapat 3 emas kalau nggak salah, 3 emas, 2 perak dan juga 3 perunggu. Tingkat internasional juga. waduh, udah ngeri banget nih tingkat internasional semua ini dari UKM-nya. Oke, nah mungkin Betul. dari teman-teman UKM nih kadang kayak ada yang bingung nih, Pak, gitu. Aduh, ini ada lomba A nih gitu, tapi kita duitnya nggak ada gitu. Nah, kira-kira Mm-mm. dari unit minat bakat dan ormawa ini nyediain nggak sih, Pak, atau ada nggak sih Oke. regulasinya untuk mendapatkan pendanaan seperti itu? Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali ya terkait dengan bagaimana sih dari kampus PENS gitu ya mewadahi dan memfasilitasi buat mahasiswa PENS ini yang ingin berprestasi di bidang non akademik gitu ya. Jadi tentunya di awal ketika memang unit ini dibentuk saat itu di tahun 2017 gitu ya, itu memang kami gitu ya di bidang kemahasiswaan itu sudah merencanakan dan juga memberikan opsi-opsi dan juga memberikan kayak kesempatan seperti itu untuk teman-teman ini bisa berprestasi. Nah, salah satunya adalah kami menyediakan namanya itu dana bantuan kompetisi atau dana bantuan Oke. lomba untuk teman-teman yang memiliki keinginan, prestasi dan juga kemauan untuk bisa mengikuti lomba dan insya Allah dengan izin Allah gitu ya mendapatkan Ih, prestasi tentunya. Jadi itu semua dari tim kemahasiswaan insya Allah tiap tahun selalu kami sediakan walaupun memang nominalnya tidak banyak karena namanya juga dana bantuan ya, dan benar. harapannya adalah apa? Supaya setiap mahasiswa gitu ya dalam artian yang ingin mau mengikuti atau apa ya namanya ya, mengikuti lomba atau kompetisi ini gitu ya, itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama antar satu dengan yang lain. Jadi tidak tidak ada pilih kasih ataupun tidak ada yang Iya. dinomorsatukan ataupun dibeda-bedakan, tidak ada. Tapi itu tadi dengan konsekuensi memang dana bantuannya harus apa ya bahasanya tuh ya, dibagi-bagi lah kayak gitu. Oke. Ceritanya gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin atau lagi lihat nih, kalian nggak perlu minder nih ya. Kalau Hmm, misalnya, aduh aku nggak ikut tim robot nih, tapi aku juga pengen membanggakan fans gitu. betul. Ada banyak cara gitu, ada 1000 cara mungkin ya Pak kalau mau Betul. dihitung. Karena di sini semua juga sudah diwadahi mulai dari UKM dan juga Ormawa sendiri. Betul. Seperti itu. Oke Pak Ovin, tadi kan kalau UKM kan sudah dijelasin ya tentang berbagai macam kegiatannya. Nah kalau Betul. misalnya Ormawa sendiri tuh kegiatannya gimana aja sih Pak? Oke, kalau ditanya kegiatan ormal itu apa aja sih Pak gitu ya. Jadi memang dua kegiatan ini ya, baik yang di minat bakat maupun di Ormawa ini adalah satu hal yang berbeda atau bertolak belakang. Dalam artian, kalau di minat bakat itu memang cenderung lebih ke kegiatan fisik ya, kayak misalkan latihan, olahraga, dan lain sebagainya. Walaupun juga ada beberapa UKM yang memang juga mengedepankan dari sisi teknik ataupun juga ini ya, mungkin pemikiran juga gitu ya. Nah, tapi kalau di Ormawa atau organisasi mahasiswa ini memang cenderung fokusnya itu adalah untuk di kegiatan soft skill-nya. Dalam artian Oke. adalah melatih ke organisasiannya. Mulai dari memang
kalau kita lihat kegiatannya rapat gitu ya, Iya. kebanyakan rapat gitu ya. Atau bahasanya kalau teman-teman di PEN itu flooring gitu ya, Iya. memaparkan apa yang sudah dikonsep ke seluruh mahasiswa ataupun warga yang ada di jurusannya masing-masing seperti itu. Jadi kalau dilihat sebenarnya tidak hanya seperti itu ya, tidak hanya rapat aja gitu ya. Memang mengawalinya melalui rapat karena memang bagaimanapun kalau organisasi kan tidak hanya satu orang ya. Jadi Nah, ada banyak orang di situ yang tergabung di dalam satu lembaga atau wadah gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya organisasi mahasiswa ini ada banyak sekali kegiatannya. Seperti kayak sosial gitu ya, masyarakat, ada pengabdian masyarakat. Atau kalau kita di BEM PENS itu namanya itu PGTV gitu ya, PENS Goes to Village kayak gitu. Lalu juga ada di teman-teman EBIO, EPS Bidik Misi itu juga ada namanya itu PEDES gitu ya. Bukan PEDES karena Lombok Cabe bukan ya, tapi iya. Peduli Desa. Nah, ada singkatannya kayak gitu. Jadi ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu juga kemasyarakatan seperti itu. Di sisi lain juga ada kegiatan sifatnya itu adalah PENS competition atau dalam artian adalah lombanya mahasiswa antar jurusan nih di PENS kayak gitu. Itu juga melibatkan teman-teman dari LMB ataupun juga dari UKM. Lalu ada lagi kegiatan yang sifatnya tuh seminar, pelatihan ataupun workshop yang dimana dari teman-teman BEM maupun dari himpunan itu mendatangkan narasumber ataupun tokoh ataupun juga pembicara sesuai dengan bidang dan keprofesiannya masing-masing gitu ya. Jadi misalkan kalau di mungkin teman-teman Hima MMB mendatangkan jurnalistik gitu ya, misalkan Mbak Mata Najwa atau Mbak Najwa Shihab gitu ya, untuk bisa nanti memberikan apa ilmunya ke kita semua gitu. Kalau misalkan di teman-teman himpunan elektronika misalkan pelatihan land tracer atau robot kayak gitu. Jadi sesuai dengan keprofesiannya masing-masing seperti itu sih. Dan semuanya insya Allah juga kami support, kami wadai, kami fasilitasi dengan pendanaan yang insya Allah kami juga sudah membaginya sesuai dengan ini ya apa namanya wadahnya masing-masing seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada yang namanya itu misalkan Hima ini kok dapat segini Pak, Hima ini dapat segini, tidak. Jadi insya Allah kami semua ratakan semuanya, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena anggap aja seperti ini, kayak BEM dengan himpunan. Nah, kalau BEM kan mengurusnya kan satu kampus nih, sedangkan Hima kan hanya di jurusan masing-masing, pastinya anggarannya berbeda. Tapi Hima satu dengan Hima yang lainnya insya Allah tidak terlalu terpaut jauh ya, banyak apa namanya pagu dananya, karena ini juga disesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang ada di jurusan tersebut, karena kan pasti ada yang berbeda jumlahnya. Iya, Jadi gitu nggak sih. cuma rapat Betul. aja ya, ini ada banyak kegiatannya di Ormawa sudah dijelasin ya teman-teman sama Pak Ovin. Iya. Nah mungkin dari kegiatan-kegiatan itu Ormawa mungkin nggak sih Pak buat dapat prestasi juga? Mungkin banget dong. Jadi ini adalah salah satu hal yang sangat luar biasa ya. Mungkin juga belum banyak diketahui teman-teman mahasiswa PEN sendiri. Kita pernah gitu ya di tahun kurang lebih kalau tidak salah 2017-2018 ya. Itu kita apa namanya Presbem kita kalau tidak salah saat itu namanya Pak Minto Nugroho ya. Lalu juga setelah itu ada dilanjutkan sama Rais juga, Muhammad Fadila Rais. Kedua Presbem PENS ini di beda kepengurusan ya tentunya, itu pernah menjadi sekretaris jenderal dari badan apa namanya FKMPI. Jadi FKMPI itu adalah Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Dan di situ mereka menjadi ketuanya. Jadi begitu luar biasanya gitu ya, maksudnya seorang mahasiswa dari PENS atau alumni dari Presbem gitu ya menjadi ketua dari Presbem seluruh Indonesia bahasanya, tapi untuk yang tingkat politeknik. FKMPI kan soalnya seperti itu. Jadi itu salah satu prestasi yang sangat luar biasa dan membanggakan gitu ya, karena ya itu tadi tidak semua orang ataupun tidak setiap mahasiswa itu memiliki kesempatan yang sama gitu. Tapi dengan kemampuan, dengan kapabilitasnya, karena juga semua pasti dilihat dari track recordnya, bagaimana seorang sekjen ini ataupun Presbem ini di masa kepengurusannya itu bisa menjalankan gitu ya organisasinya dengan sangat baik, dan akhirnya terpilihlah, itu pun juga melalui forum tentunya, melalui musyawarah mufakat dari seluruh anggota FKMPI juga. Jadi bagaimana saat itu atmosfer ataupun juga bangganya kita gitu ya bisa menjadi salah satu perwakilan di FKMPI dan menjadi sekjennya. Luar biasa itu. Ya, berarti impact-nya lebih besar ya Pak Pastinya. dengan adanya FKMPI. Berarti tidak hanya kemampuan dan kapabilitas, mungkin juga dari kemauan mahasiswa itu sendiri ya. Nah, mungkin dari teman-teman podcast ini ada yang terinspirasi ya. Iya, harusnya betul bisa nanti menjadi the next-nya lagi nanti. Next. Oke. Nah, dari penjelasan Pak Ovin tadi terkait kegiatan UKM dan juga Ormawa,
Menurut Pak Ovin sendiri kira-kira manfaat ikut UKM dan Ormawa itu apa sih, Pak? Kalau dibilang manfaatnya apa, pastinya banyak sekali gitu Iya. ya. Karena ingat kalau saya selalu memberikan informasi ataupun memberikan dalam tanda kutip wejangan gitu ya ke mahasiswa-mahasiswa kita semua itu jangan jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Apa sih kupu-kupu itu maksudnya kuliah pulang Iya. gitu ya. Jadi ingat mahasiswa itu adalah di mana masa-masa kalian itu untuk mengembangkan potensi dan kemampuan kalian, di mana kalian benar-benar diberikan kebebasan untuk memilih, untuk berkreasi dan juga untuk berinovasi. Nah, saat itu gitu ya, menjadi mahasiswa itu harusnya bisa dimaksimalkan dengan sangat baik. Tentunya dengan tidak hanya di bidang akademik saja, karena gini, kalau misalkan kita lihat nih, banyak sekarang itu lulusan-lulusan dari mahasiswa di perguruan tinggi manapun IPK-nya 4 tuh sangat banyak sekarang, bahkan sudah menjadi apa ya, hal yang umum gitu, betul. Tapi gimana ceritanya kalau mahasiswa itu IPK-nya 4 tapi dia punya prestasi yang sangat luar biasa. Tentunya prestasi ini tidak di bidang akademik ya, tapi non akademik juga. Nah, inilah yang sedang kita usahakan dan juga kita bangun di PENS. Dan oleh karena itulah di PENS juga ada namanya tuh Polbang Mawa, pola pengembangan mahasiswa yang ada di PENS, mulai dari alur mereka dari siswa ya, atau juga SMA atau SMK gitu ya, atau juga dari madrasah juga gitu ya, masuk di PENS ini itu kita transformasikan mulai dari pola pikirnya, cara memandang suatu hal atau permasalahan dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan yang ada di kampus ini. Nah, oleh karena itulah kalau dibilang manfaatnya apa, pasti sangat banyak sekali. Karena dengan mengikuti UKM, dengan mengikuti Ormawa, dan menjadi bagian dari sejarah di kampus PENS, tentunya menjadi orang yang memiliki prestasi, membanggakan alma mater PENS, insya Allah gitu ya, catatan-catatan itu tidak hanya tertulis di dalam sebuah website kita gitu ya, tapi juga ada di ijazah atau namanya sekarang tuh SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, yang dimana itu nanti akan bisa kita gunakan gitu ya, atau bisa kita lampirkan ketika misalkan kita melamar suatu pekerjaan, atau kalau kita ingin mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut ya, ataupun juga berwirausaha. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya manfaatnya bisa didapatkan ketika memang kita tidak hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu tadi gitu ya, tapi tentunya itu semua harus diikuti dengan semangat yang sangat luar biasa, motivasi yang tinggi, dan juga semangat pantang menyerah sih. Dan juga ini sih, mahasiswa itu memang tidak hanya berfokus pada akademik, dalam artian akademik itu memang wajib karena orang tua kita membiayai kita kan juga untuk kuliah gitu ya. Itu adalah hal yang wajib yang harus kita lakukan. Tapi kita kan masih punya waktu tuh dari jam 7 ya, anggap aja untuk kuliah sampai jam setengah 5. Setengah 5 sampai jam 10 kan masih ada waktu kosong nih. Nah, itu yang harus dimaksimalkan, yang harus digunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Ya tadi, melatih kemampuan kita, menambah keterampilan kita, memaksimalkan potensi kita. Gitu sih ceritanya. Berarti mumpung sama pihak PENS sendiri dari kemahasiswaan itu dikasih wadah yang sangat besar nih ya. Jadi jangan sampai disia-siakan nih, mumpung masih kuliah di sini gitu. Ntar kalau udah lulus nyesel gitu. Betul, pasti banyak yang nyesel nanti. Iya, nah selain kata Pak Ovin tadi ya, ada kapabilitas, ada kemampuan, ada kemauan juga. Mungkin diperlukan juga komitmen ya Pak? Gitu. Ya pastinya dong komitmen, karena kalau kita tidak memiliki komitmen atau konsistensi dari apa yang telah kita lakukan, yang nanti pasti tidak akan bisa maksimal apa yang kita lakukan itu. Jadi memang untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan tuh memang butuh perjuangan yang sangat luar biasa sih. Pastinya juga pengorbanan dari sisi waktu itu pasti. Istirahat itu juga pasti. Jam tidur itu pasti juga, apalagi mahasiswa pers gitu ya. Jadi selesai kuliah, selesai kegiatan akademik non akademiknya gitu ya, malam itu belum tidur biasanya ngerjain laporan. Kalau nggak gitu ya habis subuh baru ngerjain laporan gitu. Jadi emang kalau dibilang kehidupan di kampus PENS ini tidak ada hentinya gitu ya. Bahkan kalau kita lihat lampu di kampus PENS ini tidak pernah mati juga, tidak pernah padam ya. Kalau teman-teman atau semuanya lihat yang lewati kampus PENS, tidak pernah mati lampunya gitu ya. Karena memang itu tadi, kegiatan tuh selalu bergulir gitu ya, atau selalu ada aja setiap harinya. Kayak gitu sih. Itu menandakan semangat kita nih mahasiswa PENS yang selalu membara ya, sampai kampusnya ini kayak gak pernah tidur gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas panjang nih Pak tentang UKM yang ada 24. Betul, 24 UKM. Dari berbagai bidang, lalu Ormawa ada HIMA, ada BEM, ada IBIO, ada LMB. Nah, mungkin dari Pak Ovin sendiri harapan kedepannya nih untuk unit minat bakat dan Ormawa PENS, khususnya kepada kita nih sebagai mahasiswa itu gimana nih Pak? Iya, jadi kalau dibilang harapan pastinya tidak
lepas dari jargon kita ya, dalam Iya. artian itu adalah Pens JOS gitu kan, dimana JOS itu tidak hanya sebuah slogan, sebuah jargon, tapi benar-benar cita-cita luhur dari kampus ini ingin menjadikan mahasiswa kita itu adalah mahasiswa yang jujur, karena itu merupakan salah satu sifat yang juga dicontohkan gitu ya oleh Rasulullah SAW gitu kan, panutan kita, nabi kita gitu ya. Dalam artian di sini adalah salah satu sikap yang diutamakan adalah kejujuran. Insya Allah dari kejujuran itu akan membawa banyak manfaat dan juga kebaikan untuk diri kita sendiri maupun juga semuanya ada di lingkungan kita semuanya. Yang kedua adalah semangat. Nah ini harus memang, namanya juga kita di kota Surabaya ya, kota Benar. pahlawan. Jadi yang tidak luput dari dulu sejarah perjuangannya gitu kan, api pengorbanan dari Bung Tomo saat itu juga saat melawan penjajah. Jadi memang semangat ini adalah menjadi ikonik gitu ya kalau di kampus Pens ataupun di kota Surabaya, yang dimana ini juga mendasari dan juga membawa dan menyertai mahasiswa Pens tentunya tidak hanya semangat dalam menuntut ilmu, tapi juga semangat untuk memperbaiki kualitas diri dengan melalui banyak kegiatan ataupun perlombaan dan kompetisi tadi. Lalu juga ada santun ya, jadi juga etika gitu ya dalam kita bersosial sehari-hari dengan siapapun yang ada di Civitas Akademika Pens ini, dengan Bapak Ibu dosen, ya, dengan teman, maupun juga seluruh pekerja atau karyawan yang ada di Pens gitu ya. Jadi memang ini juga harus diutamakan, dan insya Allah dengan didasari dengan etika yang baik, dengan kesantunan dan sopan santun ini, insya Allah juga akan membawa kita menuju ke puncak karir kita nantinya. Amin. Dan yang terakhir adalah apa? Just, jujur, orisinil, semangat, santun ya. Oh, orisinil tadi. Iya. Orisinilnya lupa ya. Ohnya, orisinil itu adalah di mana kita ingin gitu ya, mahasiswa Pens itu benar-benar menjadikan mereka itu orisinal dalam artian adalah karyanya gitu ya. Karya atau apapun yang bisa diberikan, dikontribusikan, didedikasikan itu murni dari pemikiran mahasiswa Pens sendiri, murni dari karya dan juga kinerja gitu ya, ataupun juga seluruh hal yang bisa diberikan tidak hanya untuk alma mater tapi juga pastinya untuk masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar Pens. Seperti itu sih. Dan harapannya yang paling tinggi lagi gitu ya, semoga nanti gitu ya banyak atlet-atlet nih, maksudnya atlet-atlet ini, karena kan kita tahu ya kalau di Pens kan berarti politeknik, yang dimana pastinya kalau atlet-atlet yang di luar sana dari sisi sekolah SMA ataupun ini ya yang lainnya, ketika mau masuk Pens itu mungkin berpikirannya itu aduh nanti nggak bisa latihan nih atau nggak bisa gimana gitu ya. Tapi jangan takut, insya Allah walaupun memang di sini ada peraturan akademiknya gitu ya yang memang memberikan aturan dan juga hal-hal yang sifatnya itu berkaitan dengan akademiknya, tapi insya Allah juga kami juga memberikan wadah gitu ya untuk teman-teman yang memang sudah menjadi atlet dari mungkin SD, SMP, SMA untuk bisa melanjutkan kuliahnya di Pens, sehingga nantinya prestasi-prestasi dari sisi non akademik itu akan jauh lebih banyak dan juga akan bisa membanggakan dan menjadikan nama Pens lebih terkenal lagi. Jadi tidak hanya kampus Pens itu terkenal dengan prestasi robotnya gitu ya, tapi juga ada loh mahasiswa Pens yang alhamdulillah misalkan dapat medali olimpiade emas gitu ya, ataupun kegiatan prestasi yang lainnya di bidang non akademik. Itu yang harapan dari saya pribadi ya selaku K-Unit, karena harapannya juga tadi kita bisa mewadahi dan memfasilitasi atlet-atlet itu tadi sih, karena saat ini sungguh luar biasanya itu adalah dari mahasiswa Pens yang bisa dibilang tuh mereka bukan atlet sebenarnya gitu ya, tapi mereka memang hobi, punya bakat dan minat juga keinginan, akhirnya berlatih terus menerus dan alhamdulillah bisa menjadi juara. Itu memang sangat luar biasa sekali. Namun ya itu tadi, semua tidak akan pernah bisa menjadi satu kesatuan yang sukses kalau tidak semuanya ini bersatu atau saling support. Jadi memang mahasiswa Pens ini sangat luar biasa semangatnya, lalu juga dukungan dari manajemen dan juga institusi juga sangat luar biasa untuk memberikan wadah dan fasilitas juga pendanaannya, dan tentunya doa restu dari Bapak Ibu dosen dan khususnya orang tua dari mahasiswa ya, yang memberikan restunya di setiap langkah kegiatan mahasiswa untuk bisa menjadi mahasiswa yang luar biasa di Pens ini. Mari kita aminkan bersama ya harapan ini. Semoga mungkin setelah dengar podcast ini atau nonton podcast ini akan ada prestasi-prestasi baru. Amin. Ya Pak. Amin. Nah buat kita nih sebagai mahasiswa Pens, kita harus semangat ya untuk berprestasi, karena seperti yang dibilang Pak Ovin tadi, prestasi nggak cuma akademik aja, tapi non akademik juga, bahkan diberi wadah yang besar nih. Jadi buat kalian kalau punya bakat atau punya prestasi yang ingin dilanjutkan seperti atlet tadi, kalian nggak perlu sungkan nih buat langsung
Mungkin kontak Pak Ovin langsung ya. Boleh bisa. Boleh gitu. Kayak misalnya, Pak saya dulu atlet karate nih gitu. Mungkin nggak tahu nih mau ngelanjutinnya kayak gimana, mungkin bisa hubungi pihak minat bakat ya Pak. Bisa nanti. Benar sekali. Oke, terima kasih banyak Pak Ovin sudah mau sama-sama, diundang di Faza. Siniar Terima Pens kasih juga. pada hari ini. Semoga sukses selalu. Amin. Sukses juga buat Mbak Faza. Terima kasih. Dan semoga buat teman-teman sobat podcast yang lagi dengerin atau lagi nonton, kalian bisa termotivasi nih untuk membuat prestasi-prestasi baru gitu. Karena setiap prestasi di sini akan sangat dihargai dan gak cuma buat institusi aja, tapi kedepannya akan berdampak buat kalian juga. Oke, sekian podcast kali ini. Aku Anissa Faza mewakili kru yang bertugas. Berterima kasih untuk semuanya dan kami memohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa untuk pantengin sosial media kami di Instagram, Spotify, dan juga di website karena kita akan kembali dengan konten-konten yang gak kalah menarik. So, stay tune!